Film ini dimulai di sebuah rumah mewah milik Tuan Patrick Dawson. Di dalam rumah, Nyonya Roxanne Dawson sedang memasak sambil menonton tutorial. Sementara Patrick Dawson baru saja terbangun dari tidurnya. Anak laki-lakinya bernama Elliot sedang berolahraga, dan anak perempuannya yang bernama Alexis. Film berlanjut dengan seorang pemuda bernama Casper sedang mengayuh sepedanya dengan terburu-buru untuk menemui teman-temannya. Casper sampai di depan sebuah rumah dan di sana ada Iris dan Dodge. Di sini mereka berencana untuk merampok sebuah rumah yang sudah mereka incar dari jauh-jauh hari. Dengan mempersiapkan peralatan dan peran mereka masing-masing, Casper dan Dodge masuk ke rumah itu. Sementara Iris menyamar sebagai SPG jalanan. Dengan menggunakan sedikit keahlian Casper, mereka mampu mematikan alarm rumah dan berhasil masuk ke dalam. Setelah itu, mereka berdua mulai menggasak harta benda di rumah itu. Dodge berusaha untuk memperbaiki pintu yang rusak agar tak meninggalkan jejak. Saat Casper sedang mencoba membuka kode berangkas, tiba-tiba Iris melihat pemilik rumah yang baru pulang. Bergegaslah Iris menuju ke depan pintu rumah untuk memencet bel rumah, untuk memberitahu teman-temannya kalau mereka harus keluar secepat mungkin. Pemilik rumah sampai dan menyapa Iris. Kemudian Iris menawarkan selembar kertas, tapi tuan pemilik rumah menolak, lalu memberikan Iris uang dan memperingatkan untuk tidak kembali lagi ke rumahnya. Casper pun mampu mengambil uang di dalam berangkas. Bersama dengan pemilik rumah yang datang, mereka berhasil kabur. Setelah itu, mereka pun mulai membagi hasil rampokan mereka. Tapi nampaknya Casper tak merasa senang dengan uang yang dia dapat, karena Casper sedang mengumpulkan uang agar bisa mengeluarkan ayahnya dari utang judi. Dodge menyarankan agar mereka melakukan perampokan yang lebih besar, tapi Iris berkata kalau dia tidak bisa, karena Iris ada pekerjaan sebagai pelayan di pesta makan malam. Casper pulang ke rumahnya, lalu dia terkejut karena melihat rumahnya berantakan dan mendapati ayahnya tidak ada di rumah. Casper langsung pergi menggunakan sepedanya ke sebuah bar. Di dalam bar, Casper sempat ditahan oleh keamanan. Tapi Casper berkata kalau ayahnya berada di dalam bersama dengan pemilik bar bernama Emory. Petugas keamanan pun merasa kasihan dan membiarkan Casper masuk ke ruangan Emory. Di dalam, Emory menjelaskan kalau ayah Casper punya utang judi dengannya dengan jumlah yang tak sedikit. Casper memohon agar Emory memberikannya waktu untuk bisa mendapatkan uang yang diminta Emory. Emory pun memberikan Casper kesempatan untuk mencarikan uang sebanyak $10.000 yang harus didapatkan dalam 1 minggu. Casper menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka berencana untuk merampok rumah di tempat Iris bekerja. Keesokan harinya, mereka berangkat dan sampailah di rumah Tuan Patrick Dawson. Saat di dalam, mereka langsung disambut Nyonya Roxanne. Nyonya Roxanne agak terkejut melihat penampilan mereka yang acak-acakan. Kemudian, Roxanne memanggil anaknya yang bernama Alexis untuk membawa Casper dan Dodge ke kamar Elliot untuk merapikan pakaian mereka. Tapi, sebelum mereka pergi, Nyonya Roxanne meminta handphone mereka masing-masing. Mereka sampai di kamar Elliot. Saat Casper dan Dodge selesai mengganti pakaian mereka, Elliot langsung berbicara kurang ajar soal Iris. Dodge, yang juga merupakan pacar Iris, menjadi marah. Tapi Casper mencoba menenangkan Dodge. Setelah itu, Casper berada di sebuah ruangan dan mulai mencari tempat berangkas rahasia yang ternyata tersembunyi di balik lukisan dinding. Para tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah Jeremy, Cameron, Oli, Milo, dan Becca, yang menandakan kalau pesta makan malam akan segera dimulai. Casper bertemu dengan Dodge dan melaporkan kalau berangkas yang didapat 100% elektronik, yang artinya kalau dia salah memasukkan kode lebih dari 3 kali, alarm rumah itu akan menyala. Dan satu-satunya cara adalah
mematikan listrik. Para tamu undangan berada di meja makan. Milo membuka pembicaraan. Milo adalah psikologi, sementara mereka semua adalah mantan psikopat yang mencoba untuk sembuh. Dan pesta makan malam ini merupakan reuni mereka yang keempat untuk merayakan kesembuhan mereka. Di sisi lain, Casper dan Dodge berada di ruangan kontrol CCTV. Di sana mereka menemukan kendala. Karena sistem keamanan yang tinggi, mereka hanya punya waktu 2 menit untuk bisa membuka brankas itu. Casper pun menyuruh Dodge untuk tetap di ruangan itu agar bisa mematikan alarm setiap 2 menit sekali. Casper mulai membuka brankas, sementara Dodge menjaga agar alarm tak berbunyi. Dodge keluar dari ruangan itu dan dia terkejut karena bertemu dengan Elliot. Dodge beralasan kalau dia mencari toilet dan salah masuk ruangan. Kemudian Elliot membawa Dodge ke toilet. Tapi tak lama, Elliot malah mencari masalah dengan Dodge. Di dalam toilet, Elliot menyerang Dodge secara membabi buta dan membunuhnya. Di saat bersamaan, alarm keamanan berbunyi yang membuat semua pintu dan jendela di rumah itu menjadi tertutup. Patrick pun melihat Elliot dan Dodge dari CCTV. Kemudian mereka menemukan Elliot yang sudah berlumuran dengan darah. Roxanne pun marah dan menampar Elliot. Saat mereka semua sedang berkumpul, Iris pun datang dan melihat kondisi Dodge yang sudah hancur lebur. Iris pun panik, berteriak histeris, dan mencoba kabur menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Casper yang mencoba bersembunyi di dalam kamar. Jeremy dan Cameron terus mencoba menangkap Iris. Milo menyuruh Alexis untuk mengamankan Iris dari kejaran Jeremy dan Cameron. Lalu Milo mencoba berbicara dengan Casper. Milo menawarkan uang $10.000 untuk Casper bisa keluar dan tak mengadu ke polisi. Tapi Casper menolak dan menaikkan tawaran menjadi $100.000. Milo pun berkata kalau dia akan membawakan uang itu. Tapi ternyata itu hanya jebakan. Karena sebenarnya, Milo hanya ingin membawa Casper ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Casper pun mendengar rencana Milo. Tak lama, Casper keluar dari dalam kamar itu dan mengancurkan senjata. Elliot langsung menyerang Casper dan membuat senjata itu terlempar. Keadaan pun semakin kacau dan membuat penyakit psikopat mereka bangkit. Milo yang sudah tak tahan langsung menghajar Jeremy habis-habisan. Setelah itu, Milo berkata, jangan ada pembunuhan lagi. Di saat bersamaan, Patrick menembak Milo. Casper berlari, lalu bertemu dengan Iris dan Alexis. Setelah itu, Alexis membawa mereka ke ruangan rahasia milik ayahnya. Di dalam ruangan itu, mereka melihat benda-benda mengerikan. Di sisi lain, Patrick, Elliot, dan Cameron bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Setelah itu, Patrick menyalakan musik untuk membangkitkan anaknya yang bernama Mickey. Mickey memiliki kelainan dan membuat bentuk fisiknya berbentuk monster. Tak lama, Mickey pun keluar dari kurungannya dan menyerang mereka. Tapi di sini, Iris harus menjadi korban Mickey. Akhirnya, Casper mampu membunuh Mickey dengan samurai. Alexis dan Casper keluar dari ruangan itu. Tak lama, mereka bertemu dengan Patrick. Casper pun terpaksa melawan Patrick. Dengan sekali sayatan, Casper mampu melumpuhkan Patrick. Lalu, mereka keluar dari rumah. Tak lama, Cameron datang dengan chainsaw. Akhirnya chainsaw itu mengenai kakinya sendiri. Setelah itu, Elliot datang dan mengajar mereka berdua hingga pingsan. Mereka berdua terbangun di atas kolam. Elliot membuat sebuah permainan, di mana jika Alexis tidak memotong tali yang terhubung dengan Casper, maka mereka berdua akan tenggelam bersama. Karena tak ada pilihan, Alexis pun memotong tali itu. Casper tenggelam dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tak lama,
Elliot juga membuang Alexis ke dalam kolam. Di sisi lain, Roxanne pun datang dan langsung membunuh Elliot. Setelah itu, mereka semua pun berhasil selamat. Roxanne bertanya apa yang diinginkan Casper untuk melupakan kejadian itu. Casper meminta $100.000 dan salah satu mobil Roxanne. Casper pun pergi dengan membawa uang, samurai, dan juga mobil mewah. Casper mulai mengendarai dan sampai di tempat Emory. Tapi bukannya datang untuk membayar utang, Casper malah membantai mereka semua dengan samurai.